soal batu bara, dan ini orangnya pasti ngelihat. Semua pasti ngelihat. 3 hal. Gagah nih saya di TV ngomong. 1, pernah lihat saya nggak, ketemu saya nggak dalam urusan saya nawar-nawarin batu bara. Bener-bener saya nyewa restoran, lalu saya bilang, ini ada bisnis batu bara bagus, lo ikut. Presentasi ya, waktu itu masuk itu sama teman-teman karena saya itu marbot kan nggak tahu istilahnya kelasnya marbot ya. Ustadz Yusuf Mansur datang lagi, tetapi membawa presentasi. Waktunya diambil setelah sholat. Posisinya ada di sini, terus kemudian ada whiteboard, sekali-sekali dia naik mimbar, terus kemudian sekali-sekali nulis. Itu presentasi sendiri. Presentasi itu khusus bisnis itu. Jadi tidak ada dicampur ceramah. Datang ke sini khusus untuk mempresentasikan itu. Kalau secara Islam itu sebenarnya solusi itu gampang aja. Dan saya siap kapanpun menemani untuk persidangan, saya akan datang. Ya demi Allah ya bersaksi itu aja. Bahwa ini ada, kasus ini ada. Bukan kasus yang yang bohong atau diada-adakan. Kasus ini ada. Wallahi ya. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam konvensi pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang ada di dewan tertadi. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada 1 orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Soal batu bara, dan ini orangnya pasti ngelihat. Semua pasti ngelihat. 3 hal. Gagah nih saya di TV ngomong. 1, pernah lihat saya nggak, ketemu saya nggak dalam urusan saya nawar-nawarin batu bara. Kalau ketemu di ceramah, beda dong bos. Kok ketemu kok sama si Ustadz? Si Ustadz ada orang batu bara kok. Ya beda dong bos, mana gua tahu juga dia penipu. 1, bener-bener saya nyewa restoran, lalu saya bilang, ini ada bisnis batu bara bagus, lo ikut. 1. 2, irisannya tadi sama yang tadi, pernah dengar langsung nggak dari saya? Yang ketiga, transfernya kemana? Waktu itu ada presentasi ya, waktu itu masuk itu sama teman-teman karena saya itu marbot kan nggak tahu istilahnya kelasnya marbot ya. Ustadz Yusuf Mansur datang lagi, tetapi membawa presentasi. Waktunya diambil setelah sholat. Jadi posisinya bangunan ini belum ada. Bangunan itu masih yang ada tembok utama itu ya. Tembok utama yang di atas itu. Kemudian ada mimbar ini, mimbar yang berdiri ini. Mimbar itu belum ada tuh. Belum ada. Mimbar yang kecil ini, yang kayak untuk pidato ini. Yang ini, mimbar ini. Jadi ada mimbar yang seperti ini, tapi itu disodakohkan ke Ploren. Mimbar, tapi mimbarnya persis seperti ini. Terus kemudian yang ini belum ada ini. Posisinya ada di sini. Terus kemudian ada whiteboard, sekali-sekali dia naik mimbar, terus kemudian sekali-sekali nulis. Itu presentasi sendiri. Presentasi itu khusus bisnis itu. Jadi tidak ada dicampur ceramah. Datang ke sini khusus untuk mempresentasikan itu. Banyak jamaahnya. Setelah sholat isya itu kurang lebih jamaahnya ada kalau sekitar yang ngumpul di sini, karena itu yang aktif di masjid, sekitar ada 250 orangan ada.
Kalau ada kabar bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu menolak diberitakan pernah presentasi atau ceramah di Darussalam, maka akal sehat kita bisa bicara. Karena tidak mungkin jamaah Darussalam itu akan percaya pada program investasi JBN ini kalau dibawa oleh orang biasa saja. Karena faktor Yusuf Mansur itu sudah dikategorikan sebagai ustadz, dan pada waktu itu Yusuf Mansur namanya masih baik, belum seperti sekarang di mana banyak dosa-dosa kezaliman yang dia lakukan di sana sini yang masih bermasalah gitu. Maka untuk selanjutnya kita harus bisa menilai, mungkinkah bahwa orang yang mengatakan Yusuf Mansur pernah presentasi di Darussalam itu benar atau salah gitu. Kalau salah, itu nggak mungkin jamaah Darussalam itu ikut investasi bodong JBN ini. Karena satu-satu daya tarik yang muncul yang menarik jamaah Darussalam untuk ikut investasi itu adalah figur beliau sebagai ustadz gitu. Mengingat peristiwa sekitar 10-12 tahun yang lalu ya, bukan hal yang mudah. Namun ini sebuah pelajaran pahit yang nggak akan terlupakan seumur hidup, dan semoga tidak lagi terperangkap pada kasus yang sesungguhnya awalnya itu untuk kebaikan ya, umat ya, artinya dakwah dalam arti syiar, faktanya tidak seperti yang diharapkan, malah pada awalnya mungkin membuat jiwa ini terasa rapuh ya. Kok bisa terjadi hal seperti ini di satu lembaga Islam yang untuk ukuran Cibubur dan sekitarnya Darussalam itu ya, itu sebuah masjid yang besar pada saat itu pun sampai sekarang juga besar ya, dan nama besar Yusuf Mansur pada saat itu juga besar ya, dan menjadi sebuah pertimbangan. Apalagi beliau sebelumnya banyak menawarkan bisnis syariah yang tidak umum ya, tidak umum tuh walau itu paparan di beberapa media media TV ya swasta, setahu saya masih LaTV waktu itu ya, atau ANTV mungkin. Itu jauh dari apa yang dijelaskan oleh pakar ekonomi syariah saat itu seperti Dr. Syafi Antonio dan Adi Makarim ya, lebih kepada practicable, jadi hal yang praktis dari sisi manfaat yang bisa dihasilkan dari bisnis yang ditawarkan oleh beliau ya. Awalnya saya karena waktu itu saya masih bertugas di Papua ya, hanya kita bisa mengikuti kajian-kajian beliau. Menariknya itu hitungan-hitungan yang dia buat ya, hitungan-hitungan matematik yang dia buat. Kemudian saya selesai bertugas kembali ke Jakarta, kebetulan mencari rumah yang dekat dengan Masjid Darussalam ya, karena aktivitas keagamannya, dan kebetulan anak saya juga waktu itu sekolah di Kuningan. Di sini ada bis yang bisa langsung ke Kuningan Cirebon ya, untuk besok anak di sana. Nah, ada penawaran, saya tinggal di Limus Pratama ya. Alhamdulillah waktu itu dia manahkan untuk memimpin, mungkin karena masih jarang ya, sebagai imam masjid, namanya Masjid Al-Ikhlas di Limus Pratama Pos 4. Saya dekat sekali dengan ketua DKM-nya ya. Nah, perihal dari situ tuh hubungan yang baik antara ketua DKM dan saya sebagai part-time imam lah ya, nggak ada orang ya, kita jadi imam di situ ya. Beliau menawarkan satu namanya usaha ya, waktu itu ada dua yang ditawarkan, usaha travel ya dengan batubara ya gitu. Saya karena dulunya di pertambangan lebih tertarik dengan batubara ya.
Tapi saya belum punya gambaran bagaimana operasional batubara yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur ya. Saya tidak akan bicara orang di luar Yusuf Mansur karena semua terfokus kepada dia ya. Dan itu terkait dengan pembangunan pesantren Al-Quran itu ya, Darul Quran beliau. Dan ini buat saya juga, saya waktu itu kita semangat ya, orang muda menghafal Al-Quran itu hal yang baik ya. Artinya kalau ada satu bisnis yang bisa saling menunjang antara investasi dan sodakoh ya, kenapa tidak gitu loh ya. Sempat saya minta kepada ketua DKM saya waktu itu untuk langsung mengunjungi rumah beliau kalau perlu ketemu, karena ini bicara investasi yang nggak kecil ya. Tentunya kita pengen tahu dong, bukan masalah keuntungan dari investasi itu, tapi pembangunan pesantrennya seperti apa, kebutuhannya sebesar apa gitu loh ya. Karena saya masuknya itu di posisi akhir ya, ini sudah berjalan ternyata setahun sebelum, dan saya di posisi akhir, saya dikejar waktu karena itu sistemnya bergelombang kan, jadi tergantung tongkang gitu loh ya. Saya tidak sempat melakukan yang itu, sudah langsung tanda tangan ya, tanda tangan untuk transfer uang ke mana. Nah ini juga karena yang waktu itu melalui BMT ya, BMT Darussalam ya, di bawah pembinaan Darussalam, dan waktu itu BMT-nya sendiri ada di kantornya itu ada di Masjid Darussalam. Ya gimana mau ada kecurigaan di situ ya. Kemudian juga informasi yang beredar itu cenderung ini bisnis yang bagus, orang merasakan manfaat. Nah, ya saya dulu sempat berencana memplot seluruh apa itu dibilang pesangon ya, masa tua saya itu untuk ke situ, tapi kebetulan sebagian pesangon tahap pertama itu saya lunasi rumah yang cicilan saya. Nah sisanya itu rencananya kan mau dibuat apa gitu ya. Nah awalnya dibuat usaha apa namanya makanan, jauh dari bisnis sebelumnya ya. Karena usaha makannya ada dua keuntungan ya, kita bisa menikmati juga kan pada saat itu apa namanya operasinya itu di tempat yang strategis yang nggak jauh dari Darussalam, di Cikeas itu, di mana dekat SBY itu kan. Waktu itu SBY masih berjaya ya, dan itu tempat ramai memang, banyak kadang stafnya beliau, kemudian dari parlemen gitu. Nah, kita buka warung apa namanya, warung Solo ya, ada tongseng dan lain sebagainya. Itu berkisar setahun lah. Operasional 3 bulan 4 bulan pertama dirasa susah ya, bahkan nombok terus gitu ya. Nah ini ada tawaran yang menurut saya bagus karena manfaatnya bisa kita alihkan vice versa gitu ya. Kemudian juga saya harus mempersiapkan anak saya sekolah di kedokteran. Waktu itu dia minta ke sana dan itu perlu dana yang besar kan. Cuma saya ya itu tadi ya kita baliknya adalah kepercayaan semua. Siapa yang nggak percaya dengan Ustadz Yusuf Mansur ya, yang beliau besar namanya pada saat itu. Kita juga nggak menjadari beliau itu siapa gitu, punya latar belakang apa. Yang ada di benak saya positif karena dulu waktu di Papua banyak menyampaikan hal yang baik gitu loh. Belakangan hari justru pecahnya itu setelah 10 tahun kemudian ya, waktu dibentuk tim apa namanya ini, tim untuk mengurus masalah investasi ini, terkuak semua. Oh beliau ini itu tuh ya, mulai kasus kriminalnya ya. Tadinya kan saya pun tidak mau tahu. Cuma harapannya itu seharusnya itu saya hanya merasakan bisnis itu berjalan real itu cuma 2 bulan ya. Jadi saya menerima manfaat 9% dari apa namanya setoran yang kita berikan ke BMT. Iya itu sebagai investasi gitu. Kemudian nanti kan pola bagi hasilnya mungkin semua sudah tahu ya seperti apa. Ada yang karena saya itu nggak langsung, jadi ada yang mengajak, rupanya yang mengajak ngambil manfaat juga gitu loh ya. Yang normal itu biasanya 10-11% gitu ya, tapi buat saya cukup berarti ya untuk menunjang operasional warung tadi kan. Dan ya paling tidak harapan modal pokok itu masih bisa dipakai untuk anak sekolah nanti kan gitu ya. 2 bulan berjalan, di bulan ketiga aneh gitu, biasanya saya terima 4,5 juta langsung mandek jadi 1 juta ya.
dan seterusnya habis sampai 100.000 dan kemudian tidak ada beritanya ya. Terus saya tanyakan bagaimana ini modalnya, kan ini usaha ya, nggak jelas usaha ini wujudnya seperti apa, maksudnya keadaannya seperti apa gitu sampai kok nggak terdengar beritanya sampai terus terang saat itu juga keadaan di Darussalam udah nggak nyaman ya, orang sudah mungkin kepercayaan yang satu jamaah dengan jamaahnya lain itu sudah mulai saling curiga tuh perasaan saya kok nggak ada yang bertanggung jawab gitu loh ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana aja lah misalnya, mau dialihkan kemana sih atau kemana modalnya, kita nggak berpikir yang negatif lah, namanya usaha itu kan idealnya ada penjelasan ya, ada laporan keuangan ya. Pernah kita dikumpulkan, saya hadir waktu itu dengan anak dan istri saya ya di Global School di Legenda Wisata, bertemu langsung dengan Yusuf Mansur ya, harapannya dia menjelaskan kenapa kok sampai terjadi seperti ini, nggak sesuai dengan akad yang dibuat di awal. Pada akhirnya saya juga menyadari bahwa akad ini pun akad yang nggak benar gitu ya, karena menjanjikan nilai di awal yang kita nggak tahu cash flow dari usaha itu seperti apa. Dan ini sebenarnya belakangan hari saya belajar dari Ustadz Erwandi Tarmizi ya, mau nggak mau ya diikhlaskan dalam arti tentunya tetap harus ada pertanggungjawaban ya justru anehnya beliau ini datang dengan pengacara, kan aneh gitu. Kalau Ustadz ngapain bawa pengacara, itu udah mestinya ya bicara secara keluargaan aja. Dan yang lebih aneh lagi dibacakan tuh, yang dibicarakan, yang dipresentasikan itu wujud usaha lain gitu loh. Dan saya tidak tertarik. Yang mau saya dengar kan kapan pengembalian dana pokoknya ini kan. Ya ujungnya kecewa, dan saya lihat ada beberapa orang yang sempat juga, saya tahu ada Pak Zaini, cuman saya tidak kenal dengan beliau saat itu, sempat beliau bentak. Dan ya semua oke lah, kita sama-sama saling melindungi karena ini membawa nama Islam, membawa nama Ustadz Yusuf Mansur. Ya oke, kita sabar ya. Memang ada beberapa kawan yang mungkin juga mengupayakan pendapatan yang lain, tapi menurut saya itu bullshit lah ya. Pernah saya diajak ikut bisnis ini, tapi buat saya gimana ya, bisnis itu kan harus real ya, nggak cuma bicara hitam di atas putih atau data di atas kertas ya. Nah itu buat saya nggak ada artinya. Orang bicara nanti kita buka usaha baru, si A digaji sekian, gaji lah, usahanya apa? Atau munculnya itu adalah angka-angka gaji orang yang akan menduduki jabatan-jabatan itu. Ya udah, akhirnya kita cooling down. Saya juga nggak menanyakan lagi. Ya alhamdulillah, rezeki Allah itu kan nggak terpaut hanya pada Yusuf Mansur ya. Ini hanya sebuah pengalaman aja. Tetap kita berharap ada solusi masalah ya. Ini harus diapakan gitu loh. Ya karena ini masih di bawah Darussalam, saya pikir ya tenang aja kita. Nah, itu berita tuh enggak terdengar bagaimananya sampai 2000 kemarin Covid ya 2021. Itu kalau nggak diangkat sama, saya terima kasih ke Pak Darso ya. Pak Darso itu sampai kayak saya monitor ya, kita aktif di mana WA, tiba-tiba ada selentingan WA masuk, ini bicara Yusuf Mansur nih. Kesempatan buat saya kita nimbrung lagi nih ya. Ya sejauh didukung sepenuhnya oleh Darussalam, dan pada saat itu kita meeting di tempat yang resmi dan pengurus teras Darussalam ada di situ. Wah, ini kan satu niat yang baik ya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah, membersihkan Darussalam, dan memang dirasakan karena ikatan jamaah itu sudah semakin kurang bagus ya. Tapi itu kan sudah sekian berapa tahun ya? 8 tahun lebih, berarti 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Ya wajar ya, saya pikir Darussalam juga dia kan akan berkembang dan besar ya. Faktanya seperti sekarang ini, kalau ini nggak diurus dengan baik akan menjadi isu yang hal yang buruk buat Darussalam sendiri. Pada awalnya itu yang memotivasi saya untuk kita berjuang, dan Pak Zaini dan Pak Holik sebagai task force leadernya. Saya lihat orang-orang yang kompeten, mereka ternyata nggak lebih baik dari saya ya.
kenapa enggak gitu loh. Terus terang kalau kita bicara data, ya semua sudah dipasrahkan. Ini bukan lembaga abal-abal ya, artinya lembaga keuangan di bawah yayasan yang besar gitu, BMT. Nah, waktu pertemuan masalah ini ya, saya sampaikan gimana itu BMT itu. Ternyata informasinya data itu hilang loh, aneh ya. Masa hilang? Itu kan data ratusan orang. Ya. Masa dinyatakan hilang terus diberhentikan begitu saja kasusnya? Wah, ini nggak benar saya bilang. Pasti ada orang yang punya niat yang nggak baik ya. Belakangan Yusuf Mansur juga bicaranya nggak karuan juga kan, ngaco gitu. Maksud saya jadi ya mengangkat ya. Jadi kita ini jadi terangkat seolah-olah dia itu menghukumi sesuatu yang belum selesai menjadi selesai dengan ucapan yang mengatakan sudah menyerahkan sekian puluh miliar, duit itu sudah dibagikan. Lah apa saya ini orang ngomong apa sih saya bilang ya. Akhirnya ya sampai ya sudah, saya bilang saya akan gunakan full time ya waktu saya sepenuhnya untuk urusan dia ini gitu loh. Ya sampai kita berujung pada waktu itu mubahalah ya. Mubahalah itu sebenarnya jalan tengah ya, jalan tengah kita sama umat Islam, karena yang bersangkutan tidak sama sekali memberikan respon ya, seolah-olah menganggap angin lalu aja, dia malah mengatakan tidak ada bisnis itu. Yang satu mengatakan tidak ada, yang lain dia mengeluarkan sejumlah uang ya untuk menutupi kasus. Kan aneh gitu. Mubahalah itu jalan terbaik ya. Artinya faktanya yang bersangkutan juga tidak merespon undangan mubahalah yang kita sampaikan. Selanjutnya ya kita sesuai tawaran dia juga sebenarnya, kalau ada masalah ini datang aja ke rumah, ya kita datang. Tapi nggak mungkin dong satu-satu ya, karena pengalaman mungkin satu-satu itu efeknya, ini kan orang banyak jumlahnya. Nah, teman yang banyak ini mewakilkan kita datang ke rumahnya untuk sikap dia bagaimana terhadap ini gitu loh. Paling nggak dia menemui kita kemudian menjelaskan. Kita belum punya itu hal-hal negatif ya. Kalau memang usaha itu bangkrut, katakan bangkrut ya, dan pilot atau apa, dan tentunya uang itu kan nggak begitu aja lenyap kan, semua bisa diperhitungkan ulang, bisa diselesaikan, walaupun mungkin awalnya yang katanya syariah, faktanya bukan syariah ya, dengan menjanjikan sejumlah uang persentase dari dana yang disetorkan, dan ini haram hukumnya gitu. Maunya kita ya sampaikan ya, kalau rugi ya, rugi kan bicara plus minus di situ ya. Jadi ya selesaikanlah secara Islam. Kalau memang usaha itu beralih ke usaha yang lain ya sampaikan aja ya. Dan itu tercatat kan nama orang-orang itu ya. Berikanlah manfaat kepada mereka gitu. Jangan you ambil sendiri manfaat itu, bahkan meniadakan teman-teman yang kesian juga ya, karena korbannya juga macam-macam ya. Artinya umumnya orang-orang yang sudah tua dan pensiun, dan mungkin sebagian sakit, ada yang meninggal, yaitu qadarullah ya. Kita menurut saya masih sehat ya. Beliau rajin ke masjid, itu salah satu ketua DKM kita ya. Meninggal waktu mungkin Covid ya, saya kurang paham Pak siapa itu. Ya. Dan ini sangat disayangkan gitu, katanya ustadz, tapi pendekatannya kok nggak ustadz sih ya, malah cenderung preman ya. Preman tuh maksudnya preman tuh ya nggak ada hukumnya gitu ya, kayak hukum rimba, yang mana kuat yang mana lemah ya. Kalau secara Islam tuh sebenarnya solusi itu gampang aja, kalau dia mau, yang penting mau dulu dia ya, mengakui dulu pertama, yang kedua mau ya. Dan ini berat memang. Itu ya, sampai sekarang ya kasus yang baru diangkat, kasusnya Pak Zaini, dan itu buat kita itu mentor ya. Ya beliau masuk nggak seberapa dibanding teman-teman yang lebih besar dari itu ya. Tapi saya juga nggak jauh beda ya, sedikit selisihnya dari beliau. Tapi ini ya dengan tuntutan yang besar dan logis maksud saya ya, karena apa yang dijanjikan menjadi modal bertumpuk-tumpuk, akhirnya sekitar
90 triliun lebih atau 80 triliun yang dia tuntut ya. Dan itu kan mungkin kalau dilihat dari sejarah tuntutan, ini yang terbesar dari seluruh Indonesia ya, tuntutan kepada pihak yang yang digugat ya. Dan alhamdulillah itu selama setahun saya terus, karena ini sudah menjadi komitmen saya, dan karena saya tahu nggak mungkin lepas dari ingatan saya pengalaman itu, ya kita sampaikan apa adanya gitu loh ya. Ya jadi Pak Zaini alhamdulillah sudah putus dan beliau dimenangkan memang dari nilai yang disetujui hakim, ya itu logikanya bukan menggunakan logika modal bertambah ya, tapi keuntungan yang dihitung selama 12 tahun ya enggak masalah. Artinya secara hukum positif dinyatakan bahwa Yusuf Mansur itu kalah ya. Saya tidak tahu langkah berikutnya. Yang jelas berikutnya nyusul itu teman kita yang nilainya lebih besar dari Pak Zaini, Bu Lilis. Nah itu kita bersyukur ya, karena ini perlu energi lebih ya. Dan saya siap kapanpun menemani untuk persidangan, saya akan datang. Kita ini kita udah orang bebas ya, nggak terikat waktu lagi. Kebutuhan kita juga sudah nggak terlalu banyak ya. Dan alhamdulillah dengan kasus seperti ini anak-anak saya juga sudah mandiri semua ya. Ya ini sekedar kita mengingatkan kepada teman-teman yang lain ya, berhati-hatilah dengan siapapun orang yang menjanjikan bisnis yang berbau syariah, karena niatnya bukan syariah tapi niatnya membohongi kita ya, menipu kita. Walaupun bahasanya mungkin mengalihkan dana untuk usaha yang lain tanpa berita bagaimana dana itu. Kalau itu sedekah mah selesai ya. Ini investasi, kita bicara sesuatu yang ditawarkan kemudian kita urun dalam investasi itu mestinya ada akad, dan memang akad itu ada. Faktanya di Bu Lilis ini nanti kelihatan itu kan ya. Jadi selanjutnya saya coba berharap Yusuf Mansur ini benar ustadz gitu loh ya, dan dia muslim ya, karena itu bagian dari doa kita setiap habis sholat, Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Beliau ada di situ enggak ya, tapi karena ini menjadi noda hitam dalam hati ya, wallahu a'lam bishawab, kita serahkan semua kepada Allah ya. Apalagi dengan mubahalah itu idealnya keputusan kita serahkan kepada Allah ya. Itu ya yang bagus ya, islah yang bagus ya. Tentunya beliau orang pintar ya, kita tahu ya. Cuma pintar itu kan tidak berarti jujur ya, amanah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Karena umat Islam ini umat yang besar ya, dan apa yang ditinggalkan Rasulullah itu sesuatu yang sangat baik ya, lebih baik daripada apapun sistem yang ada di dunia ini. Hanya masalahnya manusianya. Kita melihat prioritas ya, artinya data itu ada, yang menjadi kotak Pandoranya itu sebenarnya BMT ya. Mereka yang menyimpan ini semua. Saya tidak tahu bagaimana kunci pembuka kotak Pandora BMT ini ya. Yang alhamdulillah sebagian jamaah kita menyimpan menyimpan bukti ya, bukti penyetoran, bukti tanda dan bukti yang lain seperti akad segala macam. Nah ini yang saya akan dukung mereka lebih baik duluan untuk melakukan hal itu, dan kita ya demi Allah ya bersaksi itu aja bahwa ini ada, kasus ini ada, bukan kasus yang yang bohong atau diada-adakan. Kasus ini ada, wallahi ya. Jadi bagaimana saya akan menuntut, buat saya adalah kebaikan hati dari Yusuf Mansur kalau dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ringan saja, masalah dunia bisa kita lanjutkan sampai akhirat kelak ya. Mudah-mudahan beliau tidak menjadi seorang muflis ya. Muflis ini rugi di akhiratnya, berat ya. Saya sebagai manusia nggak lepas dari dosa, tumpukan dosa saya itu banyak ya. Dengan perkara orang muflis ini, dosa saya akan ditimpakan kepada yang bersangkutan ya. Dengan mengurangi amal beliau banyak, kita tahu itu. Tapi kalau amalnya habis bagaimana? Ya semua yang ada ditumpahkan ke dia, akhirnya neracanya akan minus ya buat dia di akhirat kelak.
Dan saya berdoa jangan sampailah kita sama umat Islam itu mendoakan kebaikan ya. Balik-baliknya kembali kepada manusianya itu. Buat yang lain ya, jangan mudah percaya menitipkan amanah dalam arti investasi ya kepada apapun bisnis yang berbau syariah. Ya, saya yakin apalagi belakangan sudah mulai banyak ya kritikan-kritikan untuk itu, umumnya adalah bohong ya. Mau dibilang bodong, yang ada adalah memanfaatkan umat yang bersemangat ya bermuamalah syariah, faktanya mereka dibohongi ya. Ya itu aja, jadi berhati-hatilah ya. Saya tutup ya mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat, bukan hanya ini sebagai sebuah fakta bahwa kasus itu ada dan saya mengalami sendiri. Andaikan diangkat sebagai saksi dalam persidangan pun saya menyanggupi itu. Itu dari awal kita atau saya pribadi ya sudah komit untuk masalah itu, karena ini masalah amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi itu aja dari saya. Sekali lagi berhati-hatilah dengan apapun bisnis yang berbau syariah ya, dalam arti investasi. Idealnya bisnis investasi syariah itu harusnya lebih baik daripada bisnis konvensional, dengan menyiapkan segala sesuatu yang secara akad itu tidak ada aspek goror ya. Goror itu apa namanya kayak judi untung-untungan ya, gambling, jangan sampai. Bahkan kesan ini adalah sebuah apa money game ya, apa bahasa money game itu ya, kental sekali gitu loh, yang untung yang di depan, yang babak belur yang di belakang ya. Kalau itu yang terjadi ya wallahu alam bisawab ya. Tapi saya masih berpikir positif sebagai umat Islam. Katanya beliau ini pakar syariah, tentunya tahu bagaimana solusi syariahnya. Itu aja ya. Jangan mudah-mudah menzalimi ya sesama saudara muslim. Itu aja. Cukup ya. Ya billahi taufik wal hidayah. Wallahu muafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi terkait dan terdapat seluruhnya dalam konvensi pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat 1, 2, 3, dan 4 tindak janjian prestasi. Tetapi saya ingin menagih janji Yusuf Mansur, komitmen dari Yusuf Mansur. Dia mengatakan kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan saya salah dan saya harus membayar, Yusuf Mansur akan membayarnya. Hari ini hari ini Yusuf Mansur, Jam'an, engkau sudah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tepati komitmenmu itu.